Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi kurang lebih ada 4 buah video terkait rencana pemaksulan Jokowi dan juga hal-hal terkait dengan rencana dari Partai PDI Perjuangan yang mengajukan hak angket DPR untuk meninjau kembali keputusan MK. Dan memang akhir-akhir ini semakin panas ketika Gibran lolos menjadi cawapres dari Prabowo, maka dengan sendirinya hubungan baik antara Jokowi dan juga partainya atau Partai PDI Perjuangan juga semakin renggang. Dengan dibuktikan apa? Bahwa dari PDI Perjuangan sendiri melalui anggota DPR-nya telah mengajukan hak angket untuk meninjau kembali keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan lagi-lagi Jokowi dianggap terlibat secara langsung dan aktif dari keputusan MK tersebut. Karena menurut beberapa pihak yang menyatakan bahwa Jokowi dan juga Ketua MK adalah kakak adik ipar, oleh karena itu tentunya juga hubungan emosional akan semakin kuat, sehingga keputusannya menjadi tidak profesional atau tidak independen lagi. Oleh karena itu, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan videonya. Rencana jahat pemaksulan Jokowi. Om Swastiastu. Semeton Panjitabanan, selamat pagi, salam bahagia. Pagi ini saya ingin mengulas sesuatu lagi tentang kondisi politik yang ada di Indonesia ini. Kita mendengar beberapa berita tentang aksi-aksi atau rencana dari beberapa tokoh politik untuk melakukan pemaksulan kepada Presiden Jokowi. Ya, karena mereka kecewa bahwa Mas Gibran bisa menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Mereka kemudian menebarkan narasi-narasi bahwa ada konspirasi yang menekan MK untuk mengeluarkan keputusan ya untuk mengizinkan calon presiden dan wakil presiden untuk bisa maju walaupun tidak memenuhi syarat usia 40 tahun asal pernah punya pengalaman sebagai eksekutif yang dihasilkan oleh pemilu. Nah, saya menganggap bahwa ini justru jauh lebih berbahaya daripada narasi-narasi yang mereka berikan. Seperti Adian Apitupulu bilang bahwa keputusan MK ini membahayakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan satu orang, yakni Gibran. Ya, Mas Adian Apitupulu ini saya kira sangat meremehkan potensi anak Gibran. muda. Ini sebenarnya adalah sebuah tantangan untuk anak-anak muda, sebuah hinaan untuk anak-anak muda, ya, sebuah ketidakpercayaan untuk anak-anak muda bahwa anak-anak muda itu masih bisa menentukan masa depan bangsa. Justru sebuah pernyataan yang buat saya tidak masuk akal. Justru di zaman ini kita sebenarnya harusnya memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk anak-anak muda. Kebetulan saja Gibran itu adalah putra dari Pak Presiden Jokowi. Ya, seandainya Gibran itu bukan putra dari Presiden Jokowi, mungkin ceritanya kan berbeda. Seandainya Gibran itu dipasangkan dengan capresnya Adian Apitupulu, mungkin narasi yang dia buat juga beda. Kan kita tahu bahwa dia itu jago berdebat, jago segala macam lah. Tapi sudahlah, buat saya, Bung Adian Apitupulu, Anda memang jago berdebat, Anda bisa memutarbalikkan emosi seseorang
dengan kata-kata Anda, tapi yakinlah bahwa anak-anak muda justru lebih bersemangat, justru ingin membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu sangat salah, ya. Apalagi kemudian kompatriot Anda di partai Anda itu sekarang sedang menyusun rencana untuk mengadakan pemaksulan kepada Presiden Jokowi. Anda lupa bahwa Jokowi itu mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi di dunia, ya, di atas 80%. Artinya ada 80% masyarakat yang puas dengan kinerja dari Pak Jokowi. Kinerja dari Pak Hati-hati, Jokowi. jangan-jangan nanti Anda dan kawan-kawan Anda yang dimaksudkan, ya. Jangan-jangan nanti masyarakat menjadi muak dengan Anda dan partai Anda, sehingga masyarakat tidak lagi memilih Anda dan partai Anda. Ya, jangan terlalu jumawa, ya. Anda tidak lupa dengan, dan Anda menafikan Jokowi efek, ya, bahwa partai Anda besar, ya, Anda pun menjadi terkenal karena Anda dulu adalah pendukungnya Jokowi. Ya, memang di awal-awal Jokowi memang diberikan izin, diberikan kesempatan melalui partai, tapi kinerja Jokowi lah juga yang mengangkat Anda dan partai Anda sampai pada titik seperti sekarang ini. Jadi saya mengusulkan, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga presiden yang kita cintai, Bapak Jokowi. Jangan sampai untuk kepentingan politik, ya, Pak Jokowi dikorbankan. Justru ini terbalik, karena kepentingan politik Anda terganggu, Anda mau mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia. Karena melakukan pemaksulan terhadap presiden itu bisa sangat-sangat berbahaya, bisa menghasilkan sebuah cost yang luar biasa untuk rakyat Indonesia. Jadi sudahlah, Bung Adian dan teman-teman, terima sajalah. Kalau Anda memang merasa bahwa Gibran itu tidak cakap, justru kan lebih baik. Calon Anda lebih hebat. Kalau Anda merasa calon Anda lebih hebat dari Prabowo dan Gibran, sudah bertarung saja, ikut saja dalam politik yang santai dan santuy, ya, politik yang bergembira. Jangan lagi memakai pola-pola lama di mana Anda menakut-nakuti rakyat atas nama kebaikan. Anda kemudian memberikan berita-berita negatif, melakukan kampanye-kampanye negatif untuk mendiskreditkan lawan politik Anda. Ini justru sebenarnya yang anak-anak muda mau rubah. Anak-anak muda ingin politik di Indonesia ini adalah politik yang bergembira, politik yang kreatif, yang konstruktif, ya, tanpa ada intimidasi. Nggak perlu. Kata-kata Anda itu mengintimidasi rakyat Indonesia. Anda menakut-takuti rakyat Indonesia. Dan kami tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan. Kalau saya pribadi, saya tidak bersimpati lagi dengan Anda, dan kira kami ingin menegaskan, kami rakyat Indonesia sangat puas dengan kinerja dari Pak Jokowi. Kami jauh lebih percaya kepada Pak Jokowi daripada kepada Bung Adian Napitupulu dan teman-temannya. Karena kita tahu mereka itu adalah politikus kawakan yang sudah lama bercokol, ya, di Senayan, dan kita tahulah bagaimana tipe-tipe orang-orang politik zaman sekarang. Oke? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Rakyat Indonesia, mari kita jaga presiden kita, mari kita jaga Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya, dan pastikan bahwa kita rakyat Indonesia menginginkan politik yang santun, yang ramah, yang kreatif, dan bergembira, serta berbudaya. Demikian dari saya Ana Agung Rapanjastika. Selamat pagi dan jangan lupa untuk bahagia. Om Santi 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 Om. Baik sahabat sekalian, itu merupakan sebuah pernyataan sikap dari seorang warga asal Bali yang menanggapi rencana jahat pemaksulan Jokowi. Dan rencana jahat pemaksulan Jokowi ini juga ditempuh melalui jalur konstitusi, yaitu seorang politisi PDI Perjuangan, ya, Mas Hinton, sudah
mengajukan agar atau mendesak DPR agar menggunakan hak angket putusan MK. Ya, jadi kalau memang putusan MK itu dianulir, berarti secara langsung juga akan digiring sebuah opini bahwa keputusan MK itu tersebut tidak fair atau tidak netral, karena pasti ada intimidasi atau ada campur tangan dari Presiden Jokowi. Sehingga mungkin yang selama ini, ya musuh-musuh dari Pak Jokowi yang punya niat jahat untuk memaksulkan Jokowi, yang selama ini gagal, barangkali ini menjadi celah untuk mereka masuk kembali. Dan kalau kemarin-kemarin mereka dihadapkan selain dari Jokowi sendiri, tetapi juga dengan partai pendukungnya yang sering meng-backup Jokowi. Tetapi kalau kali ini kita perhatikan dengan ya keputusan MK yang kontroversial, lalu Gibran lolos menjadi cawapres, di sini akan dipertontonkan sebuah adegan bagaimana seolah-olah Presiden Jokowi yang punya kepentingan dan menggiring Ketua MK untuk bisa memutuskan agar usia atau batas minimal itu bisa di bawah dari 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dengan pernyataan seorang warga dari Bali tadi, ya saya juga berpikir bahwa ya mari kita jaga presiden kita, biarkanlah ya akhiri masa jabatannya dengan baik. Dan kita perlu sadar bahwa kepuasan warga, kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu jauh di atas rata-rata. Artinya, angka 80% itu tidak semua pemimpin bisa seperti itu, apalagi di akhir masa jabatannya. Sehingga jangan sampai hal-hal seperti ini ya memancing, memicu masyarakat untuk bisa berpandangan akibat kepentingan-kepentingan politik yang sudah masuk, seolah-olah menggiring bahwa ini adalah kesalahan Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi pantas untuk dimakzulkan. Saya yakin para sahabat sekalian juga pasti punya komentar tersendiri terkait video ini. Jika Anda ingin berkomentar atau memberikan usul, saran, pendapat, dan apapun itu bentuknya, silakan tinggalkan di dalam kolom komentar. Untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan presiden. Presiden dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh DPR. DPR dari Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah sudah mewakili suara hati rakyat? Indonesia 280 juta jiwa memilih seorang presiden untuk membawa negara lebih maju dan supaya tidak dibodohi oleh negara-negara asing dan asing. Pertanyaannya, apakah Anda wakil rakyat atau wakil-wakil pengusaha-pengusaha asing yang menguasai sumber daya alam Indonesia? Karena apa? Dengan meminjam Anda untuk mengobok-obok perpolitikan di Indonesia dengan tujuan pemakzulan, supaya apa? Perjanjian-perjanjian selama ini yang ditekan Pak Jokowi, kalau sampai tujuan Anda terkabul, semua perjanjian yang selama ini diperjuangkan untuk rakyat Indonesia dan negara batal. Freeport akan batal, dan yang lain-lain, nikel, baja, segala macamnya, tambang, minyak bumi akan kembali ke tangan asing. Makanya jadi masyarakat jangan mau dibodohin dengan syarat kepentingan-kepentingan orang yang ditunggangi oleh kepentingan asing supaya mengacak-acak perpolitikan Indonesia untuk menjelang 2024 tambah kacau. Kami masyarakat masih sehat, masih waras, tahu akan tujuan Anda dan pergerakan-pergerakan untuk demo dan segala macamnya. Dengan menghadapi 2024, lebih baik berpikir tenang, jangan mau dibodohin mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Salam sehat, salam waras untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju. Kami para pendukung Pak Jokowi tetap mendoakan apapun kehendak Tuhan, walaupun orang berusaha, akan tetap dalam lindungannya.
Amin. Ini satu lagi pernyataan sikap dari seorang warga terkait dengan berbagai berita miring yang sementara beredar saat ini, seolah-olah keputusan MK itu merupakan keputusan Presiden Jokowi yang meloloskan anaknya, dan ketika para lawan politik dari Pak Jokowi ini sering melontarkan kalimat bahwa Gibran diberi kesempatan oleh pamannya Anwar Usman dengan membentang karpet merah agar Gibran bisa melewati atau bisa masuk dengan mulus dalam bursa Cawapres pada Pilpres 2024. Dan berkat keputusan MK tersebut juga memang Gibran lolos. Dan hal ini menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang terus membackingi atau terus mendukung Jokowi agar bisa mengakhiri masa jabatannya hingga tuntas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bukan karena atas permintaan atau desakan dari segelintir orang yang memiliki kepentingan politik. Saudara, ini sudah perang terbuka nih. Gak main-main lagi. Saya memperhatikan edan ini. Perang terbuka. Saya bisa kasih judul ini. Jokowi jatuh atau tercemar, atau PDIP dan pasangan capresnya kalah. Ini pilihan berat ini. Elit PDIP itu sadar kalau tidak menang 50% plus 1 masuk ke 2 putaran, maka capres dan cawapres PDIP dipastikan akan kalah. Dengan pemikiran dan konsep seperti itu, elit PDIP sekarang kompak menarasikan suatu skenario yang menurut saya ini edan dan tidak masuk akal kalau ini dilakukan. Sementara Puan dan Ibu Mega tetap terlihat baik dan terhormat. Tetapi saudara perhatikan, fraksi PDIP sekarang sedang mengajukan pemakzulan Jokowi atas putusan MK. Mengajukan usulan. Dan kalau ini diputuskan setuju oleh fraksi-fraksi, maka proses itu akan bergulir. Paling tidak targetnya adalah mencemarkan nama Jokowi. Nah, saudara, sementara di satu pihak kita lihat sebagian buzzer-buzzer PDIP membuat narasi seakan-akan Jokowi itu pengkhianat bangsa, jahat, dan hanya mementingkan keluarga ketimbang negara. Masya Allah. Tiba-tiba semua benang kusut jadi terlihat menjadi jelas benang merahnya, saudara. Sebuah langkah dan rencana yang jahat dan sungguh tidak layak dilakukan oleh sebuah partai besar nomor 1 yang sedang berjalan. Keinginannya yang begitu besar untuk hat-trick dan melihat akan gagal oleh karena seorang Gibran. Saudara bisa bayangkan. Nekat, edan, dan luar biasa, saudara. Kalau skenario Jokowi harus jatuh, tercemar, atau PDIP kalah. Saya nggak habis pikir, saudara, melihat fenomena semacam ini. Sementara capres, cawapresnya Ganjar dan Mahfud tetap konsisten, tegar, terhormat. Ya. Saudara, kita lihat kasus di Bali.
beberapa hari, 2 hari sebelum kunjungan Jokowi ke sana, itu tiba-tiba banner semua dipasang. Dan ketika ditertibkan oleh PLT dan Satpol PP, jadi seakan-akan terkesan pemerintah sedang menindas PDIP. Jadi kelihatan pemerintah itu begitu jahat menindas, mencopot baliho-baliho yang memang belum waktunya dipasang. Tapi sengaja dipasang agar ketika ditertibkan terlihat bahwa Jokowi yang suruh, seakan-akan. Narasi-narasi seakan-akan Jokowi lah yang memerintahkannya. Wow, ini permainan politik berbahaya dan rakyat mulai bingung, saudara, dengan semua langkah PDIP. Apakah skenario ini bisa terwujud? Sementara lainnya, para buzzer terlihat sibuk membuat narasi negatif, terus menyerang dunia maya agar nama Jokowi tercemar. Jokowi harus turun, tercemar, jelek, agar Prabowo Gibran kalah telak dan Ganjar Mahfud menang 50% plus 1. Oh saudara, ini subuh nih saudara. Semoga saja analisa saya salah. Ya, saya berdoa mudah-mudahan saya salah saudara. Padahal sudah salah. Terlihat nih, kasat mata nih. Mudah-mudahan data intelijen salah. Edan tidak masuk akal. Padahal saya itu pemilih Ganjar dan Mahfud saudara. Tapi melihat sepak terjang PDIP yang mencoba terus mendiskreditkan Jokowi merasa sakit hati. Saya tiba-tiba berbalik saudara. Sungguh, saya berbalik 180 derajat. Saya akan memilih Gibran dan Prabowo. Luar biasa. Ketimbang PDIP yang menang. Apakah Prabowo dan Gibran tidak layak untuk menjadi capres dan cawapres atau menjadi presiden dan wakilnya? Menurut saya sangat layak kalau di sampingnya ada Jokowi. Mudah-mudahan saudara dugaan ini salah karena terlihat semua dengan kasat mata. Mudah-mudahan saya salah. Saya berdoa saya salah. Ya, saya berdoa prediksi saya salah. Kenapa? Karena pasangan Ganjar dan Mahfud itu pasangan yang bagus. Tapi sayang parpolnya yang tidak baik. Mudah-mudahan saya salah saudara. God bless you. All the best. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan dan mendengarkan bersama sebuah komentar dari salah seorang warga terkait dengan rencana pemaksulan terhadap Presiden Jokowi. Dan juga di sini ia memberikan statement atau pernyataan bahwa perang terbuka antara Jokowi dan juga PDI Perjuangan segera dimulai. Dan pernyataannya yang kedua, yakni kalian memakzulkan presiden, kami pastikan parpolmu hilang di daerah-daerah kami. Artinya ini bukan hanya sebuah bentuk pernyataan saja, atau juga mungkin hanya sebuah move yang dilakukan, tetapi sesungguhnya juga ini sebagai bentuk penyampaian yang lugas, tegas, bahwa sesungguhnya kepuasan rakyat dalam kepemimpinan Presiden Jokowi kurang lebih 80% itu bukan hanya sebuah angka, tetapi juga real. Real dalam artian bahwa jika PDI Perjuangan berupaya sedemikian rupa dengan hak angket yang diangkat, kemudian Presiden ujung-ujungnya Presiden Jokowi dimakzulkan, itu sama dengan mau memantikan PDIP itu sendiri dan juga mau menjatuhkan
Ganjar dan Mahfud. Kenapa demikian? Karena kepuasan rakyat yang kurang lebih 80% itu pasti tetap akan mendukung Jokowi, apapun bentuknya. Karena sesungguhnya banyak seringkali yang kita dengar adalah rakyat mengatakan kami memilih atau mendukung Jokowi karena kinerjanya, bukan karena partainya. Sehingga ini kalau sampai Jokowi dimakzulkan, ya Jokowi diturunkan paksa hanya karena ya desakan ataupun juga upaya-upaya dari Partai PDI Perjuangan, ini sama halnya dengan bunuh diri. Karena jika benar terjadi seperti itu, maka PDI Perjuangan siap-siap akan ditinggalkan oleh konstituennya sendiri. Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mampu kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Baik, sahabat sekalian, ini pernyataan dari Pak Presiden Jokowi ini memang sungguh luar biasa, bahwa yang bisa menggantikan presiden itu rakyat, dan jika Tuhan berkenan. Artinya apa? Bahwa ya upaya-upaya dari pihak-pihak terkait atau pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa kedudukan atau posisi mereka terancam akibat Jokowi, pasti tentunya akan senang ketika rencana pemakzulan Jokowi itu bisa atau berhasil dilakukan. Tetapi ya pernyataan Jokowi dengan pedenya bahwa yang bisa menggantikan presiden itu cuma rakyat. Artinya apa? Ia menyadari bahwa rakyat itu kepuasannya 80%, 80% kepuasan terhadap kinerja beliau. Sehingga sekalipun partainya ya memandang rendah, ketua umumnya juga memandang enteng terhadap Jokowi, tetapi Jokowi lagi-lagi menyatakan apa? Ya partai hanya sebuah kendaraan, tetapi yang menentukan itu adalah siapa? Yang menentukan itu adalah rakyat itu sendiri. Sehingga dengan modal 80% kepuasan rakyat, Jokowi tidak akan gentar ketika dihadang ataupun juga dicerca berbagai alasan, berbagai tantangan, kemudian ya dengan segala macam cara untuk bisa menjatuhkannya. Jokowi saya yakin dia akan tetap tegak, lurus, dan tetap tegar menghadapi itu semua. Karena apa yang dia yakini, sesuatu yang berjalan demi kepentingan banyak orang, pasti akan ada solusi atau jalan keluarnya. Baik sahabat sekalian, mungkin video ini merupakan video terakhir di kesempatan kali ini. Kepada para sahabat sekalian yang ingin memberikan komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga yang ingin merequest untuk video apa lagi yang akan kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.